حبيب رب العالمين وإمام الغر الأجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, selalu saya doakan Muhammad Muhammad Juri dan semua keluarga besarnya, para ustadz, para ulama, para alim, dan para tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kiranya kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu dan senantiasa kita membaca kalimat alhamdulillah ala nikmah ala kulli nikmah wa ala kulli hal. Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di antara nikmat-nikmat tersebut adalah kita masih mau diperkenalkan dengan kalam-kalamnya. Begitu pula hadis-hadis kasihnya, penjelasan syariatnya, sehingga alhamdulillah kita termasuk yang selalu mendengarkan, dan semoga sebagaimana Allah telah memberikan hal itu bagi kita semuanya sebagai nikmat, semoga Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan kita mau melaksanakan dan menerapkannya, mempraktikkannya, dan menjadi tabiat kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita aturkan, kita persembahkan kepada kekasih kita yang mencintai kita melebihi siapapun yang telah mencintai kita, itu Nabi kita Muhammad SAW, serta kepada seluruh kerabat, kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh pengikut sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi, dan semoga perjumpaan itu bawa berkah buat kita semuanya, sehingga tidak kita berpisah di tempat ini, tempat yang mulia ini, kecuali semuanya diberikan anugerah yang Allah, berupa rahmatnya, berupa anugerahnya, berupa kehormatannya, dan semoga kita semuanya diberikan karunia terbesar, ditetapkan pada malam ini sebagai hambanya yang panjang usianya dan badan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya melimpah untuk modal akhiratnya, dan setelah cukup modal berjumpa dengan Allah Taala kita menikah semoga husnul khatimah dan husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Memang banyak para ulama, bahkan maupun ulama, kebanyakan ulama mereka itu berdoa di sela-sela mereka itu memberikan kajian atau pengajian, karena memang tempat-tempat semacam ini menjadi sumber turunnya rahmat Allah. Dari sinilah kemudian disebar kemana-mana, sehingga mereka sempatkan untuk berdoa di sela-sela itu, karena termasuk tempat-tempat yang saja bakal kita berdoa. Apalagi yang kita kaji adalah pedoman yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga kita termasuk yang tidak merugi ketika pada waktu penyesalan itu yang memang datangnya pada akhir kita tidak terlalu menyesal, atau paling tidak kita tidak terlalu besar penyesalannya, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Di antara yang Allah berikan, limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita semuanya tersentuh dengan rahmat yang Allah berikan kepada hal itu adalah birrul walidain, orang tua. Orang tua ini adalah manusia yang paling pernah banyak berdoa untuk kita adalah kedua orang tua. Manusia yang paling banyak berharap, berangan-angan, bercita-cita, bahkan melebihi daripada harapan dan cita-citanya adalah orang tua. Orang tua adalah orang yang pernah sampai meninggalkan kesenangan yang paling besar pun untuk kepentingan kita, itu adalah juga orang tua. Orang tua adalah orang yang paling banyak mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, itu adalah juga orang tua. Orang tua yang sudah pernah berkorban untuk meninggal pun, untuk dalam keadaan sengsara pun, untuk ditahan pun, mereka itu mau berkorban demikian demi anak-anaknya. Itulah orang tua kita. Orang tua adalah orang yang paling
bisa melakukan sesuatu yang paling menjijikkan kepada kita, tapi dia menyentuhnya, dia bahkan mencuci darinya, dan bahkan dia itu langsung bersentuhan dengannya, itu adalah orang tua. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menceroki orang lain. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menanyakan tangannya untuk muntahnya orang lain. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menunggui orang lain ketika sakit dalam keadaan penuh harapan dan senang hati serta bahagia hatinya, kecuali orang tua. Orang tua yang mendedikasikan semua yang dia punya, harta benda, harapan, doa yang dikabulkan, kesempatan yang didapatkan, semuanya diperuntukkan dan dedikasikan untuk anak-anaknya. Itulah orang tua. Orang tua yang berkolaborasi antara ibu dan ayah dengan penat yang beda-beda, duka, suka yang sudah dijalani bersama-sama. Tujuannya cuma satu, ketika mereka itu merawat kita dengan kasih sayangnya, dengan susah payahnya, yang tidak ada seorang pun di dunia yang bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh orang tua. Ternyata mereka itu berharap supaya kita itu panjang umurnya, sementara mungkin kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tua di masa tua mereka, tapi kita di dalam hati, walaupun hati kecil kita berharap biar cepat matinya. Itulah anak-anak kepada orang tua. Sehingga pantas kalau kemudian ada 3 amalan yang disandarkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Jikalau amal itu dipisahkan dari yang lainnya, maka dianggap tidak sah oleh Allah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, antara sholat dengan zakat. Sehingga yang sholat tapi tidak zakat, zakat tapi tidak sholat, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Harus dua-duanya baru akan diterima oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, jangan berharap dia akan bersyukur kepada Allah. Allah, Zat yang maha memandang kepada kita, menyaksikan kepada kita, tidak ada yang luput dari pandangannya, tapi kita tidak bisa memandangnya selama kita masih di dunia. Sehingga sulit untuk kita itu menerapkan ibadah langsung seperti disampaikan oleh Nabi SAW dalam ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi kau seakan-akan beribadah kepadanya, melihat langsung kepadanya. Kalau kau tidak bisa melihat langsung, maka seakan-akan kau berada dalam pandangannya. Sehingga itunya yang menjadikan sebab untuk kita itu bersyukur pada Allah itu sulit sekali. Padahal nikmatnya lebih banyak daripada nikmat yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Sedangkan orang tua yang kategori sebagai seorang manusia yang tampak di mata kita, yang kemudian setiap hari kita merasakan rahmatnya, kasih sayangnya, pengorbanannya yang tanpa batas itu, dan tanpa mengharapkan jasa sama sekali dan upah sama sekali dari kita, itu depan kita. Kok bisa-bisanya kemudian setelah mereka itu tua atau mulai saat kita sudah mulai remaja, kok kita itu beranggapan orang lain itu lebih baik dari dia, sehingga kita itu lebih menghargai teman daripada orang tua kita, bahkan lebih menghargai istri yang notabene kalau dicerai orang lain daripada ibu kita sendiri yang sudah berkorban, yang ternyata berkorban untuk kita. Akan tetapi sebagaimana saya katakan di awal mula, bahwasanya setiap orang itu menyesali kemudian. Banyak di antara kita yang sadar akan hal itu, tapi setelah kedua orang tua sudah tidak ada, baru kita menyesal. Padahal adanya orang tua itu adalah rahmat Allah yang terbesar. Setelah adanya rahmat Nabi kita Muhammad bagi umatnya adalah rahmat orang tua untuk anak. Tidak ada yang lebih besar. Silahkan kita mau berbuat dosa apapun, asalkan orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Silahkan amal kita dibanding kebaktian kita kepada orang tua
sekecil, senihil apapun yang kita bisa gambarkan, tapi asalkan kita termasuk yang berbakti orang tua, kita dianggap adalah seseorang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an yamal, falan yadkhulana." Silakan orang berbuat kebaikan apapun juga, kalau itu durhaka kepada orang tuanya, tidak kemasukannya dalam surga. Dan silakan orang berbakti orang tua melakukan dosa apapun juga, tidak kemasukannya ke dalam neraka. Orang tua adalah jalan yang paling ausar. Apa artinya ausar? Jalan yang paling mudah. Kalau kita mau sholat, kita perlu mujahadah dulu. Kalau kita mau berpuasa, apalagi kita perlu mujahadah dulu, karena puasa itu adalah rukun mujahadah. Tapi kalau kita mau jadikan orang tua kita jalan menuju surga, itu lebih mudah, cuma lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Bukan karena pelaksanaannya, karena setiap manusia itu dengan ketentuan dan ketetapan daripada Allah mudah untuk membalas jasa kebaikan daripada orang yang berbuat baik kepada kita. Apa kepada orang tua? Dengan mudahnya kita tunduk, dengan mudahnya kita kalah, dengan mudahnya kita sabar, karena apa? Kita tahu bagaimana orang tua. Tapi subhanallah, menjadi yang paling sulit bukan karena kelakuannya, perbuatannya yang sulit, tapi setannya yang mencegah atau tidak itu melaksanakannya. Sehingga tatkala mereka itu sudah tidak ada, baru kita tinggal menyesal. Kita kenal dengan kata-kata birrul walidain. Lebih kita kenal dengan kata ihsan biwalidain. Yang diwajibkan Allah Ta'ala itu kepada kita itu adalah bukan ihsan. Yang dikatakan Allah oleh Allah Ta'ala dalam hadis dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Tapi yang disebutkan oleh Nabi dalam sekian hadis tidak pernah dikatakan ihsan biwalidain, tapi birrul walidain. Apa perbedaannya? Birrul walidain itu lebih dalam daripada ihsan. Kalau ihsan birrul walidain itu kita melakukan kebaikan kepadanya, hati kita melakukannya sesuai dengan dohirnya atau tidak sesuai, tidak ada masalah. Yang penting ada ihsan dirasa. Tapi kalau birrul walidain tidak seperti itu. Kita diperintahkan orang tua, tapi hati kita tidak menerima. Hati kita masih dongkol. Walaupun kita melaksanakan perintahnya, tetap kita dianggap sebagai hukukul walidain. Tetap kita dianggap sebagai orang durhaka orang tua. Ada satu hal lagi, di mana banyak di antara kita yang melakukannya tanpa sadar. Tapi nanti tatkala kita kehilangan orang tua, di saat itulah kita akan menyadarinya, menyesalinya, tapi penyesalan itu sudah tidak terguna. Selesai sudah. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ibu itu adalah rahmat Allah yang terbesar sebelum ayah ibu. Kenapa demikian? Karena ibu itu Allah bangun, Allah ciptakan dengan perasaan, sementara ayah itu dengan realita dan kekuatan. Tapi ibu itu dengan perasaan, sehingga lebih merasa daripada seorang ayah. Ayah mungkin dilepehin, dikucilin atau diremehin, masih mending itu orang tua. Ayah itu bisa menahannya, tapi kalau ibu itu tidak bisa. Sehingga kadang-kadang karena dia itu tidak bisa merasa, tidak bisa menahan emosinya, maka dia itu keluarkan walaupun di depan istrinya, depan anaknya dan sebagainya. Padahal ibu itu lebih iba kepada anaknya, tapi di saat itu dia tidak bisa menahannya. Sehingga banyak ibu yang terlontar kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang itu berasal dari perasaannya. Karena begitulah Allah ciptakan perempuan. Sehingga tatkala nanti ibu kita meninggal, ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Tapi merasa bahwasanya rezeki kita dapatkan juga bukan orang tua. Seakan-akan kita itu mencari rezeki tanpa kita kasih tahu sama orang tua, tanpa kita itu orang tua, takut sampai orang tua itu ma'ruf dengan harta kita, sampai sengaja untuk kita tidak memberitahunya dan sebagainya. Seakan-akan kita itu mau cari sendiri dan sebagainya. Padahal Allah sudah menegaskan semua kita dapatkan kata orang tua. Gak ada orang tua, gak ada kita. Gak ada orang tua, gak ada rezeki kita.
Gak ada orang tua, gak ada kenikmatan kita. Gak ada orang tua, gak ada kebahagiaan kita. Gak ada orang tua, gak ada ilmu kita, gak ada semuanya kan. Berkat orang tua semuanya ada. Sehingga kata Allah, yang karenanya aku berikan kau rezeki, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosa, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sini, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada, maka carilah dengan susah payah. Sekarang setelah ayah dan ibu tidak ada, kita mau cari pahala yang besar kayak gimana? Yang sama sebanding dengan apa yang kita lakukan sekarang belum, tidak bakal kita bisa. Walaupun kita jihad fisabilillah, walaupun kita dakwah, habis waktunya semua untuk dakwah, untuk kita menyamai pahala, kita menyenangkan orang tua sekali saja, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyenangkan orang tua. Pahala kita dapat lebih daripada pahala menyenangkan orang tua. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk birrul walidain, bukan ihsan bil walidain, tapi birrul walidain. Apa artinya? Sebelum diperintah, apa yang diinginkan oleh orang tua kita laksanakan, itu birrul walidain. Bukan setelah diperintah baru dilaksanakan, itu ihsan bil walidain. Tapi ketika orang tua itu belum memerintah, tapi apapun yang diinginkan, kita tahu orang tua mau ngapain, itu kita tahu. Waktu yang makan berarti dia mau makan. Sebelum dia nyuruh dia siapa? Kita lihat orang tua itu capek. Sebelum dia itu nyuruh pijat, kita pijatkan. Banyak di antara kita lebih bisa menyenangkan orang lain daripada ibunya sendiri. Banyak di antara kita bisa menyenangkan hati, tertawa terbahak-bahak dengan temannya, tapi terbawa terbahak-bahak bersama ibunya tidak bisa. Banyak di antara kita yang mau mengalah kepada orang lain, tapi mengalah kepada orang tua tidak bisa. Banyak di antara kita bahkan yang mau dia itu berkorban untuk orang lain, tapi untuk orang tuanya tidak bisa. Kenapa demikian? Begitulah manusia itu sangat dimusuhi oleh setan dan tidak akan dimudahkan dan dibiarkan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan pun, karena kebaikan itu akan menjadikan kita bahagia, apalagi yang terkait dengan orang tua. Ya, mana bahasanya? Itulah orang tua. Tatkala orang tua sudah tidak ada, kadang-kadang kita ingin membayangkan saja seakan-akan orang tua kita berada di depan kita sudah tidak bisa. Seandainya orang tua itu masih ada, kemudian kita itu memijatnya, kemudian kita itu menyenangkannya, kemudian kita mau diberikan sesuatu yang berharga untuknya, berapa banyak pahala kita dapat. Sehingga kemudian diibaratkan orang tua itu adalah dua pintu daripada pintu surga yang terbuka untuk anaknya, rahmatnya Allah kepada setiap hambanya, hadiah, anugerah, nikmat yang Allah berikan. Dan mudahnya kita masuk dua pintu itu. Tapi subhanallah, sulit kita itu melaksanakannya karena setan tidak akan mau kita itu melaksanakannya, selalu akan ditahan, dicegah dan sebagainya. Tapi tak kala nanti sudah tidak ada, baru kita tinggal penyesalannya. Oleh karena beruntung, yang masih punya orang tua beruntung, yang masih punya ayah dan ibu beruntung. Kedua-duanya sama-sama besar haknya. Tidak ada yang lebih besar daripada yang lainnya. Walaupun di dalam ihsan kita itu lebih mengutamakan kepada ibu, tapi dalam diri ayah ada sesuatu yang tidak ada pada diri ibu, dan dalam diri ibu ada yang tidak ada pada diri ayah. Dua-duanya sangat kita perlukan ridhonya. Oleh karena gunakan kesempatan. Udah, orang yang paling bisa memaafkan kita orang tua. Orang paling bisa memaklumi kita itu orang tua. Orang yang mau bisa, yang paling bisa mengamalkan kita itu orang tua. Karena sudah berkorban untuk kita. Segalanya dikorbankan untuk kita. Orang tua itu berangan-angan dan berdoa, bahkan merupakan doa untuk dirinya sendiri, itu untuk anaknya. Tapi ya begitulah,
Nanti tak kalah sudah tidak ada lagi, baru kita tinggal banyak salahnya. Kita lihat bagaimana para ulama, para sholihin, para salaf, mereka itu betul-betul mengutamakan orang tuanya dan melaksanakan birrul walidain sesungguhnya kepada mereka. Di antaranya adalah Al-Habib bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidul Maulid. Beliau itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan makom yang sangat tinggi sisi Allah itu karena bakti kepada orang tua. Sehingga sebagaimana dia tahu bahwasanya orang tua itu adalah segala-galanya. Karena ridho fi ridhul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada kedua orang tua. Sehingga itu jelas sekali. Cuma kita banyak yang paham bahwasanya ibadah itu selalu kontras dengan hawa nafsu dan keinginan. Sehingga apa? Yang perlu kita lakukan itu lawan, ingat terus. Ini orang tua yang harus kita jaga ridhonya supaya Allah tetap ridho kepada kita. Ini orang tua, masa depan kita. Ini orang tua, kesempatan terbesar kita untuk urusan dunia, urusan akhirat. Ini orang tua. Kalau kita bisa menjaga yang semacam itu, maka insya Allah kita akan bisa memuliakannya. Tapi tatkala kita tidak merasa seperti itu, bayangkan kalau ada orang tua yang kemudian di dalam hatinya saja dia dongkol kepada seorang anak karena apapun yang dilakukannya, apakah itu kata-kata, apakah itu tindakan dan sebagainya, apalagi sampai orang itu membentak dan sebagainya, itu termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya. Harusnya kalau ada anak yang semacam itu cepat minta maaf kepada orang tuanya sebelum salah satu daripada keduanya meninggal dunia. Karena kita harus mempertimbangkan seperti itu. Ini tidak salah kepada orang tuanya, tapi anak belum minta maaf juga. Bahkan yang lebih parah lagi dan yang paling menyakitkan orang tua ketika seorang anak mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri. Sehingga pantas kejadian-kejadian yang ditampakkan di zamannya Nabi ada kejadian-kejadian yang besar sebagai sebuah pembelajaran bagi umatnya selanjutnya. Di antara kejadian-kejadian tersebut adalah terjadi pada Sayyidina Al-Qamah. Siapa Al-Qamah? Sahabat yang berdekat kepada Nabi Muhammad, sahabat yang rajin sholatnya bersama Nabi Muhammad, sahabat yang hampir dikatakan tidak ada pengajian kecuali situ ada Al-Qamah. Tapi sayang, ketika sakaratul maut justru itu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika diajak berbicara dengan topik yang lainnya dan mudahnya dia itu berbicara. Tapi ketika diajak berbicara terkait dengan topik kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau syahidatan, maka dia tidak bisa mengucapkan. Sehingga bisa kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi pasti ada sesuatu yang dilakukannya. Segala sesuatu itu pasti ada tandanya. Takutnya kita termasuk semacam itu. Semoga kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga tidak ada yang mencegah kita mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk yang nanti meninggal dunia dan kita akan masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang akhir kalimatnya daripada dunia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Semoga kita termasuk semacam itu. Kata Nabi SAW, coba cari tahu apa yang dilakukannya. Pasti ada sesuatu yang dilakukannya yang tidak diberi oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada satu tetangga lewat tetangga Al-Qamah yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu sebagaimana sahabat-sahabatmu tahu dia itu orang baik, cuma satu saja kurangnya. Tapi itu dia lebih mendahulukan istrinya dibanding ibunya. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, langsung Nabi SAW mengatakan, hai, kenapa? Karena Nabi SAW tahu bagaimana perasaan seorang ibu ketika disandingkan, dibandingkan sama mantunya. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang kalau semua kita berbicara dengan sindiran saja, kadang-kadang orang sekalian ngakak, terlalu keras hatinya, terlalu tebal perasaannya, sehingga tidak paham. Ketahuilah, ketika kita itu kawin dengan anak kita, orang yang paling cemburu kepada kita itu siapa? Ibu kita. Ibu kita. Aku yang besarkan, aku yang berkorban untuknya, aku yang biasa bersentuhan dengan kotorannya, baik itu keluar dari muntahnya maupun kotorannya. Sekarang setelah kamu besar, ada perempuan lain selain diriku, kemudian kamu dahulukan dia daripada aku.
Demi Allah, orang yang paling cemburu pada anaknya itu adalah ibu kita. Kita nggak sadar, kita nggak paham. Padahal ibu kita itu adalah orang yang paling berkorban. Istri kita belum tentu, belum terbukti pengorbanannya. Ibu kita sudah pasti pengorbanannya. Saya kira itu Nabi SAW katakan pasti ini sebabnya. Bila datanglah pada ibunya, tawarkan. Kalau mau dia datang padaku atau aku yang akan datang padanya. Maka dia sampaikan kepadanya, maka aku yang berhak untuk datang padanya. Jangan dia datang padaku. Siapa aku? Kata ibu Alqamah. Datang pada Nabi SAW. Maka kemudian dikasih tahu oleh Nabi, wahai ibu Alqamah, anakmu sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Dan sekarang ketika ditalaki atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai ucapan akhirnya dia tidak bisa. Dan itu karena sebab dia itu tidak baik kepada, maafkan dia. Apa katanya? Rasulullah yang merintah. Tahu kan kita bagaimana sahabat Nabi? Nyawanya dikorbankan ke Nabi Muhammad. Apapun diperintahkan Nabi SAW dilaksanakan. Cuma pada saat itu biar kita tahu bagaimana sakitnya seorang ibu ketika kita mendapatkan istri daripada ibu kita. Apa yang terjadi? Mohon maaf ya Rasulullah, aku terlalu sakit, aku tidak bisa maafkan. Sehingga untuk menggugah hati yang lembut itu pada dasarnya, tapi karena sakit dan tersakiti terus sampai dia tidak merasakan apa yang dirasakannya. Nabi SAW merintahkan kepada Bilal dan kepada sahabat yang lainnya, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Maka dibakar. Sehingga tanya Ibu Alqamah, tahu ya Rasulullah, aku akan bakar Alqamah. Kalau tidak aku bakar sekarang, pasti akan dibakar di dunia akhirat. Di saat itulah ibadah seorang ibu tidak bisa juga disembunyikan. Saya itulah kemudian dia Rasulullah, aku maafkan dia. Ketika keluar ucapan aku maafkan dia, bagaimana cuma ridhonya Allah tergantung kepada ucapannya seorang ibu, aku maafkan dia. Tinggal ibu kita mengatakan, kamu orang paling sugih, kamu orang paling bahagia, kamu orang yang paling sukses, itu keluar kata-kata semacam itu dari hatinya, bukan karena permintaan kita, maka pasti tidak akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu kita. Itu artinya ridho fi ridho walidnya, wassalamatu fi sa'atul walidnya. Subhanallah satulah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, lihat Alqamah. Begitu dia pergi cepat-cepat ke rumah Alqamah, baru di depan rumah Alqamah, tiba-tiba Alqamah sudah mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di saat jenazah itu akan dikuburkan, Rasulullah ikut. Bukan semua sahabat kalian dia seperti ikut di jenazahnya, tapi ikut Nabi SAW. Untuk apa? Beri pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup Alqamah datang Nabi SAW. Nabi ikut menguburkan sampai selesai penguburannya. Setelah itu Nabi menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis itu sangat familiar, kemudian dibaca terus, diingatkan terus sebagai peringatan untuk kita semuanya. Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mendahulukan istrinya ketimbang ibunya, apa yang dibandingkan, apa yang diutamakan, apa saja, rumahnya, uangnya, kasih sayangnya. Jadi kita harus bisa pintar sebagai seorang anak itu. Kita perlu kepada istri, tapi kita lebih perlu lagi pada ibu. Kita seorang laki-laki, anak laki itu tak bakal berubah hatta beserta dalam Allah dan Rasulnya setelah orang tuanya. Tapi kalau seorang istri tidak. Istri itu sebelum kawin, iya betul, sama seperti laki-laki, tapi begitu kawin, maka akta besar setelah Allah dan Rasulnya bukan lagi orang tuanya, tapi suaminya. Tapi sama laki-laki tidak seperti itu. Karena kita kalah pada istri sampai kita itu ngalah juga kepada orang tua. Nauzubillah, mempertaruhkan masa depannya. Dia sudah lupa bahwasanya kejadian itu akan terulang lagi pada anaknya. Pastikan baik-baik, dengarkan baik-baik ucapan saya. Setiap istri yang menggoda suaminya, yang membujuk suaminya supaya dia itu berbenturan dengan ibunya, nanti dia bakal punya mantu juga semacam itu melakukannya pada anaknya. Camkan baik-baik. Bagaimana tadi ibu sudah, apalagi terkait dengan orang tua. Semua yang terkait orang tua, pahalanya Allah dahulukan di dunia. Semua yang terkait orang tua, imbas negatifnya, sanksinya, azabnya juga dahulukan di dunia sebelumnya akhirat. Tidak ada ceritanya orang yang dulu dekat sama tua kemudian dia bahagia, dia tidak ada ceritanya.
pasti sengsara gitu. Imam Hasan al-Basri pernah berjumpa dengan seseorang yang melapor kepadanya. Ada orang tua yang diseret oleh anaknya mengelilingi pasar. Disampaikan kepada Imam Hasan al-Basri, siapa namanya? Bulan-bulan. Biarkan, demi Allah aku melihat dengan mataku sendiri, dulu ayahnya juga diseret olehnya mengelilingi pasar. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh anak-anak kita. Tapi masalahnya, banyak di antara kita yang menyesal tapi sudah kandung orang tua ada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan. Yang namanya birrul walidain itu masih bersambung. Datangi orang tua kita. Datangi, apa susahnya kita datang setiap malam Jumat, setiap hari Jumat. Datang, berziarah, doakan. Kadang-kadang Masya Allah, wasiatnya orang tua pun tidak dilaksanakan. Dari saking malunya kepada harta benda, wasiatnya tidak dilaksanakan. Masih ada satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berbakti orang tua, tapi orang tua aku sudah tidak ada. Apakah masih tersisa ada pada aku berbakti pada keduanya? Belum, masih. Apa itu? Yang pertama, bayarkan hutang-hutangnya. Orang selama masih punya hutang, walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid pun tidak akan diberikan semua kenikmatan yang harusnya dia dapatkan, tidak diberikan. Bayarkan hutangnya, kasihan dia. Keluarkan semua asetnya. Pastikan kalau kita sudah berkorban orang tua, apapun yang kita orang tua, tambah banyak kita korbankan, tambah banyak Allah berikan. Pastikan itu. Yang masih punya orang tua, apapun diminta orang tua, apalagi disebut, walaupun untuk saudaranya, walaupun untuk kakaknya, walaupun untuk adiknya, walaupun untuk orang yang tidak disukainya, lakukan. Karena itu termasuk birrul walidain. Dan balasan Allah untuk kita lebih banyak daripada apa yang kita kira. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Bayarkan hutang-hutangnya. Yang kedua, laksanakan wasiatnya. Mungkin orang tua kita berwasiat begini-begini, nanti saya umrohkan, nanti saya begini-begini, laksanakan. Jangan pernah berat. Yang ketiga, teman-teman ayahnya, teman-teman ibunya, apalagi kerabatnya, sambung. Datangi, ingatin. Ini dulu pernah baik sama ibu anda, datangi, baiki. Dia akan memuji, ya Allah masih ingat anaknya, Masya Allah, dia disempurnakan, didoakan sama orang tersebut. Itu maksudnya Nabi SAW, baiki teman-teman ayah dan ibu itu, baiki. Demi Allah, saya mencium tangan Nabi Muhammad itu karena apa? Karena saya tahu apa saya mencintai, apa saya menghormati. Saya masih ingat siapa-siapa yang ada peduli pada saya punya ayah dulu, saya akan hormati dia. Dan itu kami tak akan, bahkan kami mempunyai waktu sendiri dengan Abi Z, Buya Z, untuk siapa-siapa yang pernah ada hubungan sama Abu Hasan, kita akan perhatikan dia. Tanda mati seorang anak tua. Kita semua akan meninggal. Kita semua bakal meninggal. Sekarang kesempatan kita untuk mengumpulkan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Ya bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau itu makan semeja bersama ibunya. Ibunya masak hanya untuknya, tidak ada anak lain. Semua meninggal dunia bersama Imam Hussein ketika di Karbala. Tapi subhanallah, apa yang diambilkan oleh ibunya dia makan. Yang tidak diambil oleh ibunya dia mau makan. Sehingga dia berkata begini berkali-kali, Hussein makan, aku masak buat kamu, kau makan. Dan tidak ibu, aku takut kalau semua aku mengambil salah satu lauk pauk yang ada yang bukan kau ambil untukku. Takutnya itu sudah ada di dalam hati kamu, berarti aku termasuk berdurhaka kepada orang tua. Sampai segitunya. Berapa banyak ulama di antaranya Sulaiman Ad-Darani, kalau membangun ibunya itu gimana caranya? Diperintahkan untuk dibangun ibunya, maka ibunya sedang tidur itu kakinya diciumnya, sehingga bangun dengan ciumnya. Ayahnya juga seperti itu, dibawakan dengan ciumnya. Dari saya hormatnya, muliakannya. Saya punya kakek Syekh Ahmad Bakhabazi, ayah daripada nenek saya, ibu daripada Harun Hasan Baharun, Fatmah Bakhabazi, nenek saya, abahnya Syekh Ahmad Bakhabazi. Itu beliau itu dari saking baktinya kepada ibunya, dia kalau bangun, kalau dia itu lagi mandi malam untuk tahajud itu, mandi berdiri, kedengaran suara percikan airnya, sehingga ibunya mengatakan, siapa itu? Akhirnya apa? Malam keduanya dia lagi berdiri, tapi duduk pun masih ada kekerinci.
Sehingga ibunya bangun, siapa itu? Malam ketiganya dia lagi duduk, tapi dia itu punya lamunan. Coba deh, sampai jaga seperti itu kedua deh. Itu kedua deh. Hormati, banyak sekali datang kita. Kalau sudah ibu kita sudah peot, sudah keadaannya sudah sangat-sangat menyedihkan, apalagi sudah kena stroke dan sebagainya, malu kita. Mau bersanding aja malu. Sampai di mana pikirannya? Mau menggandeng dia aja malu. Dulu ibunya nggak pernah malu menggandeng kita, mencebok kita depan siapapun kita, apalagi kita yang seumur kita pada waktu itu belum ada pempas, itu kotoran di tangannya, ditadahi dengan tangannya, itu dulu orang tua. Lalu kita itu akan balas semacam itu. Oleh karenanya, ayo kesempatan yang pasti punya orang tua, benar-benar jaga orang tuanya, laksanakan birrul walidain orang tua selagi masih ada sebelum kita menyesali kemudian hari.